Menurut riset perusahaan teknologi informasi International Business Machines atau IBM, secara global serangan cyber meningkat 6.000% sejak dimulainya pandemi COVID-19. Di Indonesia, Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN mencatat ada 18 juta hingga 20 juta serangan cyber per bulan sejak dimulainya pandemi COVID-19. Di Indonesia, para peretas mengincar perusahaan-perusahaan yang memiliki jumlah data pengguna yang tinggi. Awal tahun 2020, perusahaan e-commerce tanah air Tokopedia mengalami pembobolan data pengguna dalam bentuk email, nama, dan kata sandi. Sang peretas menjual 91 juta akun Tokopedia ke forum dark web. Bulan Mei, hal yang sama juga terjadi pada toko online Bineka. 1,2 juta akun pengguna diretas. Data pengguna ini sangat-sangat penting, data pribadi kita, karena dengan data pribadi kita, para penjahat bisa menggunakan untuk melakukan penipuan. Contoh yang paling gampang ya penipuan melalui menggunakan untuk misalkan pengajuan kredit palsu dan lain-lain. Itu seperti itu, yang banyak dilakukan. Bahkan mereka menggunakan untuk masuk ke transaksi keuangan kita, dan mengambil uang kita, itu sangat mungkin terjadi. Serangan cyber dalam bentuk lain seperti membajak video konferensi dan phishing atau penipuan melalui email dan SMS juga kerap terjadi. Salah satunya mungkin karena dengan adanya pandemi COVID ini, banyak orang kemudian bekerja dari rumah. Ini yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang mempunyai niat yang tidak baik gitu kan, untuk memanfaatkan, menggali informasi, mencuri informasi dari orang-orang yang memang bekerja dari rumah gitu ya. Bagaimana cara memastikan keamanan cyber saat bekerja dari rumah? Kami bertanya kepada Brad Gray, Senior Vice President perusahaan sekuritas cyber global Exclusive Networks. What can employees do to protect themselves while they're working at home? It's an exercise between the company and the employee to protect them. Things that can be done are installing the latest firewalls from people like Palo Alto, Fortinet, endpoint security from people like CrowdStrike. But primarily what I would say is that if you're adopting a cloud-based strategy, you're less vulnerable based upon the sort of the way in which hardware was updated at home. Because let's face it, you've got smarter people than you and I protecting us in a cloud environment, and it's therefore managed by other organizations. What do you think are the main reasons behind these cybercrimes? Why do these hackers do what they do? I think their motivation, the hackers, really falls into two buckets. One is most definitely financial. And there is a lot to be won out there in terms of the trophies, the sort of financial gains that can be had. I think the other bucket that this falls into is really a trophy of recognition, and whether it's bucket one or bucket two, equally they are very harmful to both companies and individuals at large. Menurut Brad, inisiatif memasang firewall wajib dilakukan oleh perusahaan karena bisa merusak nama, integritas, dan merugikan ekonomi perusahaan yang terkena serangan cyber. Berdasarkan UU ITE Pasal 46 Ayat 2, akses tidak sah terhadap sistem elektronik merupakan tindak pidana dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun dan denda 700 juta. Karmel Mursalim, Andriawan Saputra, Jakarta.